Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah amma ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kita berbicara ulang tahun artinya tambah usia yang hakikatnya Allah kurangi jatah kontrak di dunia. Maka tidak ada yang terbaik dalam ulang tahun ini kecuali kita tambahkan doa untuk semua keluarga Ibu Kurnia Arum khususnya. Tambah sae, tambah sae, tambah sae, tambah barokah, tambah barokah. Dan tentunya yang paling utama lagi, bagaimana kita bisa menjaga dalam setiap hal yang diberikan Allah untuk kemuliaan kita semua. Karena baginda Nabi mengatakan, arba'atu jawahiro, ya. Ada 4 soco atau 4 mutiara, katakanlah begitu. Ya, kata Rasulullah, arba'atu jawahiro. Ada 4 mutiara. Yang ada arba'atu jawahiro fi jismi bani adama. Yuziluha arba'atu asya min asbatil madmumah. Kata Rasulullah, dalam diri anak Adam ini ada 4 soco atau 4 mutiara. Ada 4 hal yang berharga dalam diri manusia. Ketika 4 ini tidak ada dalam diri kita, maka jangan berharap kamu untuk jadi orang yang mulia. Kalau dalam diri kita tidak ada 4 hal ini, maka nggak ada orang yang akan enggan dengan kita. Tidak ada orang yang akan memuliakan kita. Karena kita mulia, kata Rasulullah, ada 4 mutiara dalam diri manusia. Yang 4 mutiara itu dihilangkan 4 sifat yang tercela. Makanya bagaimana upaya kita untuk menjadi orang yang berkah adalah upaya bagaimana tetap mengusahakan agar 4 mutiara yang ada dalam diri kita ini terus akan bertahan dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Sehingga kita semua akan jadi orang-orang yang andai dikehendaki Allah untuk wafat, maka diwafatkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jadi ada 4 mutiara yang ada dalam diri manusia, sehingga manusia ini ada kemuliaan dalam dirinya. Namun ingat, jangan sampai 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada jasad Ibnu Adam ini akan dirusakkan beberapa sifat-sifat yang tercela yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Makanya jangan sampai apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat menghilangkan 4 mutiara yang ada dalam diri manusia sebagai ajang untuk seseorang memuliakan kita. Yang pertama adalah bentuk mutiara yang Allah berikan pada jisim manusia ini ada 1, fal aqlu, yaitu al aqlu. Yang pertama adalah akal. Kemudian wadinu, yang kedua adalah agama. Yang keempat adalah wal haya, ketiga adalah wal haya, adalah rasa malu. Yang keempat wal amalus sholihu, yaitu amal yang sholih, al khalisu, tegese ngamal sing ikhlas. Ketika dalam diri kita masih ada 4 mutiara ini, ya, maka kula jenengan ya tetep dadi wong mulya. Kula jenengan arep dadi wong sing dimulyakno Allah ora mek ning donya sampai teko akhirat, tapi Allah muliakan kita. Ketika ada 4 hal mutiara yang Allah berikan kepada manusia ini,
Sehingga 4 ini menjadi penentu bahwa kita akan tetap menjadi mulia. Yang pertama adalah akal. Kita bisa menjadi orang yang dihargai orang. Kita jadi manusia yang orang lain mampu menghargai kita, mampu memposisikan kita setara dengan yang lain. Ini tidak lain tidak bukan adalah karena Allah berikan kita yang namanya akal sehat. Ketika Allah memberikan namanya akal sehat dalam diri kita, maka dengan dikasih akal sehat inilah Allah sesungguhnya telah memuliakan dalam diri manusia itu. Walaupun toh kita tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sing rupa akal sehat niki. Hampir orang tidak pernah mensyukuri kaitan diberi dengan akal yang sehat itu. Dia anggap akal sehat ini adalah akal yang biasa diberikan Allah untuk manusia. Sesuatu hal yang biasa yang diberikan Allah kepada setiap orang. Padahal di luaran sana ada banyak orang yang tidak sempurna akalnya. Sehingga dia andai kumpul-kumpul dengan orang banyak karena dia tidak punya akal. Maka dia akan disisihkan oleh yang lain. Ngalih-ngalih, joning kene. Wong edan melok pengajian diuber. Wong edan melok lungguh selamatan yo diugurak-gurak kon ngalih. Ya ini karena tidak ada akal. Makanya ketika dalam manusia ini ada 4 mutiara, maka dia akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan juga insya Allah di akhirat. Andai dia mampu mempertahankan 4 mutiara yang ada dalam dirinya. Oke, yang pertama tadi nama akal. Yang kedua adalah wadinu, agama. Allah memberikan mutiara dalam diri anak Adam ini 4 hal. 1 namanya akal, yang kedua adalah agama. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Agama adalah syariat, agama adalah undang-undang yang akan menggiring manusia untuk menjadi orang yang baik. Ad-dinun nasihah, agama kuwi pitutur, agama kuwi sesuatu yang mengharapkan orang yang beragama menjadi orang baik. Ketika ada orang beragama tidak baik, maka tidak sesuai dengan tuntutan agama itu sendiri. Ad-dinun nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama kuwi ngarepno kebaikan kepada siapa? Kepada mereka yang memeluk agama itu sendiri. Islam niku mengharapkan kebaikan. Untuk siapa? Untuk pemeluknya. Karena apa? Di dalam agama ada aturan yang harusnya kita ikuti. Ada aturan yang wajib untuk kita ikuti. Andai kita tidak mengikuti apa yang tercantum dalam aturan agama, maka kita dianggap berdosa. Makanya wong kok diparingi agama, kemudian dalam dia beragama mampu untuk menjadi yang terbaik dalam kualitas keagamaannya, maka dia akan mulia. Makanya orang kalau Anda ingin kemuliaan yang abadi, tidak ada kemuliaan yang abadi di dunia ini kecuali kemuliaan dengan ilmu agama. Tidak ada kemuliaan yang abadi di dunia ini kecuali kemuliaan ilmu agama. Sama neleng-eleng nih. Orang yang mulia karena harta, ketika hartanya habis, maka dia kembali tidak dimuliakan. Orang yang dimuliakan karena jabatan, ketika jabatannya habis, maka dia tidak akan dimuliakan. Tapi orang yang mulia karena ilmu, sampai kapanpun tetap dimuliakan. Bahkan sampai mati sekalipun, orang yang berilmu akan tetap dimuliakan dengan cara pakai haul. Yang mana dengan haulnya mampu mendatangkan para pedagang mengais rezeki. Wih, wis mati, cek iso manfaati wong urip, itu jenenge kiai. Wis mati tapi iso ngai manfaat wong urip wali songo, mpun sedo tapi iso nguripi pedagang-pedagang secara wali songo. Inilah orang yang membawa berkah. Masih wis mati, masih mpun sedo, nek ngelmu sing dibeto tasik membawa kemanfaatan sampai kapanpun. Ya. Yeah. Ini kaitan dengan agama. Makanya ad-dinun nasihah, agama itu mengharapkan kebaikan seseorang sebagai pemeluknya. Kenapa? Karena agama ini aturan. Nek kula sampean kepengen urip ana aturan masa beragama, nggih. Nek kula jenengan pengen uripe karena sing ngatur ya rasa beragama. Islam mengatur, melarang ini zina, dosa, melarang ini mencuri dosa, melarang ini menghibah dosa, melarang ini namimah dosa dan seterusnya. Agama punya aturan.
Agama memerintahkan kita sholat, kalau kita melanggarnya sholat kita akan dosa. Inilah namanya aturan. Sampean kudu iso apik karo tangga, ben tanggamu apik karo awakmu. Itu aturan agama semuanya. Kalau kita tidak ingin diatur, ya tidak beragama. Makanya orang yang dikarunia Allah akal sehat, yang kedua dikarunia Allah agama, maka ini orang diberikan mutiara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hal modal untuk menjadi orang yang mulia, modal menjadi orang yang akan dihargai orang di dunia, modal untuk dimuliakan Allah dunia akhirat. Ada 4 mutiara ini, jaga dengan baik ya. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga adalah al-haya. Kalau orang sudah dicabut rasa malunya, Masya Allah, ini orang nggak ada baiknya di mata manusia. Lane saiki wong wedok iku sing dominasi rasa malu iku kudu wong wedok. Walaupun lanang ya kudu duwe rasa isin, tetapi rasa malu laki-laki ini tak serasa malunya seorang perempuan ya. Namun di akhir zaman, di era zaman yang akhir, di era globalisasi niki, insyaallah hampir orang perempuan tidak punya malu. Biyen niku cah wedok niku nek ra ditembak cah lanang ndak wani, mengutarakan cinta pada seorang laki-laki itu ndak berani. Biyen ya. Sakniki masyaallah kita dimuliakan Allah baik di dunia maupun di akhirat pun. Yang ketiga adalah haya. Yang keempat Allah memuliakan, Allah memberikan mutiara pada jasad Ibnu Adam, jasad manusia ini. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah amalun solihun. Allah karuniakan kita yang namanya amal soleh. Allah karuniakan kita yang namanya amalun solihun. Wong urip diparingi akal sehat, diparingi agama sing kuat, diparingi rasa isin, kemudian diberikan kemampuan untuk mengamalkan sebuah amalan yang soleh, ay al-khalis, amal sing 4 mutiara yang ada pada diri manusia. Artinya manusia akan berharga di mata Allah nek iso mempertahankan 4 mutiara, atau orang yang diberikan Allah 4 mutiara dalam dirinya. Di depan saya sampaikan ibu-ibu mbak yang dirahmati Allah bahwa arba'atu jawahiro ala jismi ibni Adam. Ada 4 mutiara yang ada dalam diri anak Adam ini. Namun yuziluha arba'atu asya' min sifatil madmumah. Akan tetapi 4 hal ini akan bisa dihilangkan oleh sifat-sifat madmumah yang menjadi kebiasaan dalam diri kita semua. Nek kula jenengan duwe sifat madmumah, ini jangan sampai sifatun madmumatun yang benar-benar yuziluha, menghilangkan 4 mutiara yang ada dalam diri manusia. Itu sampai. Ya. Apa yang menghilangkan masing-masing sifat madmumah yang menghilangkan mutiara dalam diri manusia? Yang pertama adalah fal ghadabu yuzilul akla. Yang pertama adalah marah. Orang itu kalau sudah suka marah, tidak ada harganya di hadapan manusia. Karena apa? Karena ghadab yuzilul akla. Mutiara yang semestinya ada dalam diri kita ini akan hilang, dikikis demi sedikit dengan orang yang selalu suka marah-marah, orang yang dikit-dikit marah, orang yang dikit-dikit obah saobah marah, omong saomong marah, pola sapolah marah. Ingat, alfal ghadabu yuzilul akla, bahwa ghadab ini akan menghilangkan akal yang menjadi mutiara dalam diri manusia. Wa huwa nurun fil qalbi. Akal itu apa? Akal itu nurun fil qalbi. Akal itu nur di dalam hati. Yang mana dengan akal yu'rafu bihil haqqu wal batil. Perkara batal dan hak ini bisa diketahui karena adanya akal. Makanya orang yang akalnya sehat
tidak mungkin dia akan banyak marah-marah. Segala sesuatu bisa dihadapi. Segala sesuatu bisa dihadapi dengan kepala yang dingin. Segala sesuatu bisa dibicarakan dengan baik. Segala sesuatu tidak harus kita marah lantas membunuh orang. Banyak orang hari ini hilang akalnya gara-gara marah yang telah melandanya. Gara-gara marahan yang besar, akal sehatnya hilang sehingga dia berani membunuh orang, berani memfitnah orang ketika dia disakiti orang lain. Minimal dia memfitnah, maksimal dia rela membunuh orang lain. Maka ketika sudah ada orang mau membunuh orang lain, maka ini artinya orang telah hilang akal sehatnya. Artinya dia telah kehilangan satu mutiara dalam dirinya. Dan kenapa? Ketika dia marah, maka dia telah menghilangkan akal sehatnya. Yang mana akal sehat itu adalah wahwa nurun fil qalbi, cahaya dalam hati, yang yu'rafu bil haqq wal batil. Karena dengan akal dia akan mengetahui mana yang batil dan mana yang hak. Itu orang yang berakal. Nek ra duwe akal yo ora iso kaya ngoten niku, Bu. Oke, makanya yuk jangan hilangkan 4 mutiara yang ada dalam diri manusia. Gara-gara marah yuzilul akla, bisa menghilangkan yang namanya akal. Yang kedua adalah wadin. Apa yang menghilangkan din? Yang menghilangkan din adalah wal hasadu yuziluddina. Al hasadu yuziluddina. Hilangkan rasa hasud. Nek hati kula panjenengan sami sampun didominasi kalian rasa hasud. Oh, kita tidak sadar bahwa kehilangan akal sehat. Kita kehilangan agama, tidak pernah dia sadari. Al hasadu yuziluddin. Hasud adalah sesuatu yang menghilangkan kualitas agama seseorang. Wong beragama kok sing duwe hasud. Wong beragama sik hasud lho. Dipikir ngoten niku. Wong wis beragama ndek keyakinan bahwa apapun yang Allah berikan pada manusia itu sesuai dengan jatahnya masing-masing. Apapun yang diberikan Allah pada manusia sesuai dengan rekomendasi Allah dan sesuai dengan yang dibutuhkan manusia itu sendirinya. Apa kita iri? Kenapa dia kaya? Oh, karena dia kaya, maka dia bisa punya kebutuhan yang lebih banyak daripada kita. Mestinya kan ngoten. Kenapa kita dimiskinkan Allah? Ya karena kita tidak banyak kebutuhan seperti orang-orang kaya itu. Hanya saja kita tidak bisa menerima ketika kita orang yang beragama, punya aturan kuat, punya keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak mungkin dia akan ada rasa iri dengan orang lain. Nggak mungkin ada rasa hasud pada orang lain. Karena apa? Karena dia ngerti yang namanya agama mengajarkan uripe menungso wis dijatah Allah dhewe-dhewe, ya neng sing ganteng bojone wae is bene ati rezekine ngono. Ya neng wong wayu bojone wae iso meten mawon. Pancen dijatahe ngono. Rasa diireni apa iri bojone wong diireni. Padha karo ngoten niku. Pengertian yang seperti ini didorong oleh agama yang baik. Makanya jangan sampai kehormatan yang diberikan Allah berupa agama yang ada dalam diri kita hancur gara-gara apa, Bu? Gara-gara hasud yang telah melanda hati kita. Apa itu hasud? Hasud itu wahwa tamanna zawalin ni'matil ghair. Hasud itu berharap hilangnya kenikmatan orang lain. Ora kok hilang ben ngalih nyang mahku. Sing bojone ayu ora kono kudune kene, sing sugih ora kono kudune kene. Piye carane kono ben ra sugih, kene sing ngenten sugih. Iku jenenge berharap hilangnya kenikmatan orang lain. Nek wong wis duwe rasa sing kaya ngono, orang lain mendapatkan kenikmatan dan dia ingin menghilangkan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Yo, iku pancen wong sing rusak agamane. Itu orang yang dinyatakan rusak agamanya. Bukan hanya rusak, dikatakan hilang. Ya. Jadi sifat hasud itu tiba-tiba menghilangkan agama kita, tidak pernah sadari. Oh, tiba-tiba wong hasud ini hilang agamane, gak ngerti deh. Bahkan tidak sadar bahwa agamanya telah dihilangkan oleh rasa hasud yang telah menyelimuti dalam dirinya itu. Mulane penyakit hasud niku lek mlebu ning gone ati pancen angel tamban-tambanane Bu.
Nggih, penyakit hasud iku mlebu ning gene ati angel tenan tamban-tambanan. Kenapa? Orang yang sudah dikelabui, orang yang selalu dikerumuni dengan hasud, itu dia tidak sadar kehilangan agama. Mulane wong ngoten niku gak ono ajine. Hari ini mungkin dia dihargai oleh anak buahnya. Satu saat dia akan kehilangan segalanya karena telah diperbudak oleh rasa hasud itu sendiri. Ya wae belajar ya Pak jenenge wong ora iri karo wong. Oleh iri karo wong itu iri bangsa kebaikan. Kono tahajudane kok ora, kono salate kok rutin yo kapan aku iso salat rutin. Itu yang harusnya kita iri. Lah iri babakan ngoten niku ndak apa-apa nggih. Lah iri-iri neng kene ya kaitan dengan kenikmatan yang dimiliki orang lain, kita harapkan pindah darinya, pindahnya kemana, pindahnya ke kita. Kudune aku sing ning kontutu dhek. Lah iku lho gara-gara ngoten niku sing dadekno sifat hasud ning mlebu ning gone ati angel ditambani, nggih. Wal hasadu yuziluddin, ay as-syariah menghilangkan syariat. Maka Nabi mengatakan, iyakum wal hasada. Takutlah kalian sartanya hasad. Kenapa? Final hasad yakul hasanat. Sesungguhnya iri, dengki itu memakan kebaikan. Kama takulun naru al-hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Gampang hilang agamane yang ngoten niku. Rame kelong, hilang agamane. Jadi kehormatan atau mutiara itu dihilangkan dengan apa tadi? Dihilangkan dengan hasad. Yang ketiga adalah wattama'u yuzilul haya. Wattama'u yuzilul haya. Rasa malu ini akan hilang gara-gara tomak yang berlebihan. Tomak niku arep-arep anggone wong liya sing ora tentu kena diarep-arep. Mengharapkan sesuatu kepada dari orang lain yang belum pasti bisa diandalkan, bisa diterima. Itu jenenge tomak. Nah, sifat tomak ini yuzilul haya. Sake tomake gede, akhirnya dia gak duwe isin. Nah, wong iki waya diparingi ya tampani ora ya wis. Neng mergo duwe dipengarep-arep akhirnya menghalalkan segala cara yang dia tidak sadari cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, bahwa itu telah menghapus rasa malu dalam dirinya. Terus gak duwe isin wis kuwadung menggebu-gebu arep-arep. Nah, wongnya kadung diharap-harap, harapannya kan yo mesti tercapai, apa sing dikarepno alhamdulillah ra tercapai. Ini yang membuat orang kehilangan harga diri dalam dirinya. Jadi harga diri mungkin ada yang 4. Harga diri kita itu ada 4. 1 namanya akal, 2 namanya agama, 3 namanya apa wow? Haya, yang keempat adalah amalul soleh ay al khalis, amal yang soleh tegese amal sing ikhlasnya. Jadi wattama'u yuzilul haya. Wal ghibatu tuzilul amal as-salih, tuzilul amal as-salihah. Lafadz ghibah bikasril ghin. Ya. Ghibah itu yazkuru sahsu masawil insan fi ghaibatihi. Nuture menungso ning gone nuture wong ning gone eleke menungso nalika menungso garis ning ghibah. Yang menghilangkan yang keempat adalah orang itu bisa dihargai Allah di dunia. Wonge duwe derajat mulya. Lek kapan gadah napa? Gadah ngamal ingkang soleh. Gadah amal ingkang soleh. Lah amal soleh niku wau ya serupa napa mawon wis endi-endi sing jenenge lampahi potensi taat iku darani amal soleh. Namun amal soleh semua ini akan hancur ketika kita menghancurkan dengan apa? Wal ghibatu yuzilul wal ghibatu yuzilul wal ghibatu yuzilul amal sholih. Ghibah iku iso ngilangno amal soleh dan iso ngilangno amal soleh. Mulane iki barang-barang sing rawan ya. Ini kemuliaan orang bisa hancur gara-gara dia ghibah kemana-mana. Dia tidak mampu menahan diri dari kemaksiatan.
termasuk kula jenengan sing biasa ghibah ngene iki kan yo piye kadung kulino, kadung biasa, kadung iki pengadatan nih. Ora ghibah sedinane cangkem kaya kecut rasane. Ora ghibah sedina rasane ana sing kurang urip iki. Nggih. Ingat, itu semua yang akan menghilangkan harga diri kita, itu semua yang akan menghilangkan mutiara yang ada dalam diri kita. Yang semestinya kita itu jadi makhluk yang mulia karena kita punya keempat hal ini. Namun rawan sekali untuk menjaganya. Karena saya sudah aturakan khifdul amal asyaddu min fi'lihi. Menjaga amal itu lebih berat daripada mengamalkan amal kebaikan itu sendiri. Makanya yo kok batal no ngamal apikmu krono ghibah. Nek kula jenengan penggene ghibahi wong liya, amal saleh kula sampean dipindah Allah, dipindah ning gone wong-wong sing ora sami. Jenengan kok semakin hari semakin ngrasani kula, berarti jenengan semakin hari semakin memberikan amalan jenengan teng kula. Mulane dirasani wong iki seneng kok. Nggih, wong iki ngrusak agamane dhewe, ngrusak amale dhewe ben gara-gara kita menghibahkan orang, amal yang kita kumpulkan bertahun-tahun pindah tempat kepada orang-orang yang kita gibahi tadi. Ya ben langsung digibahi no. Ora jamaah sepisan ae leng gibah koncone pirang-pirang sasi. Setiap penghibahan ini tidak disadari telah memotong amal kebaikannya sendiri yang diberikan kepada orang yang telah digibah pada waktu itu. Lane semakin kita banyak menghibah orang, semakin kita merusak amal baik kita dalam arti diberikan kepada orang yang telah kita gibah tadi. Lane aja dikulinakne ya. Tapi piye lho Pak Ustaz, orang gibah ora penak urip iki. Oke, apapun itu karena itu dosa nggih kula berusaha ya. Berusaha muzlah menyendiri sehingga kita semua bisa terhindar dari 4 hal sifat mazmumah yang akan menghilangkan 5 mutiara yang ada dalam diri manusia ini. Ya, artinya 4 mutiara ini masih ada dalam diri kita, insya Allah kita akan jadi orang yang mulia di sisi Allah, juga mulia di sisi manusia sekitar kita semua. Ya, amin Allahumma. Dan hajatan bukurnya aruh yang mensyukuri atau cintanya Bima Virgo Syahputra, semoga Allah berkenan mengijabah dan meridhoi napa ingkang dados hajatipun Ibu Kurnia Arum sekeluarga, harusnya umumnya kita semua yang hadir di aula Hasanul Amal sore ini ya Bung ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi monggo jaga 4 mutiara yang ada dalam diri kita ini agar kita mulia dunia dan mulia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah فأرحد قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا والدنيا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصالحا وعلما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة. اللهم يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Walhamdulillahi rabbil alamin. Kacenan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.